seperti yang Bapak Ibu lihat di layar monitor Bapak Ibu masing-masing, kali ini produk yang akan kita bahas di acara Product of the Week yaitu adalah Atap Verdam, yaitu Verdam Roof Tile dan Roof Deck. Di sini kita sudah kehadiran Pak Antoni Sudianto dari Head of Marketing Wahana Baja. Selamat siang Pak Antoni. Selamat siang, Mbak Cica. Selamat siang Ya, Pak, terima terima kasih kasih Pak waktunya. sudah diundang. Sama-sama, terima kasih nih Pak udah mau berbagi informasi mengenai Atap Verdam ke rekan-rekan yang hadir. Dan terima kasih sekali lagi Mas Rey juga sudah hadir yang akan membantu teman-teman mengulas produk Atap Verdam. Ya, terima kasih Mbak Gida sudah mengundang kembali. Sama-sama Mas Rey. Baik. Oke Pak Antoni, boleh diceritakan mengenai Atap Verdam nih Pak? Mungkin teman-teman di sini sudah nggak sabar ingin tahu informasi apa sih Atap Verdam. Silakan Baik, Pak. baik. Saya Antoni sebagai Head of Marketing yang akan membawakan eh, presentasi sedikit Atap Verdam. Produk kami memang agak unik karena sedikit ada berbeda dari produk yang lain. Ya. Oke. Karena atap kami ini memang sudah berlapis dengan aluminium foil. Baik, langsung saja saya akan memperkenalkan perusahaan kami, Atap Verdam. Next. Ya, oke. Perusahaan kami sudah didirikan sejak tahun 2000 dan kami sudah melayani pasar-pasar di Indonesia di beberapa daerah, Jabodetabek, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, dan Indonesia Timur. Ya, kami punya visi menjadi perusahaan dengan produk inovatif untuk bangunan masa kini dan masa depan yang memberikan kepuasan untuk konsumen domestik ataupun internasional. Kami juga mempunyai visi untuk menjadi mitra terpercaya dalam membangun masa depan yang berkelanjutan dengan produk-produk yang menciptakan efisiensi energi, ramah lingkungan, dan inovatif. Ya, kami juga punya misi menghadirkan produk berkualitas tinggi yang memenuhi standar keamanan dan kekuatan yang tinggi. Kami juga mempunyai misi mengembangkan teknologi dan proses produksi untuk memastikan keunggulan, efisiensi energi, dan kenyamanan dalam bangunan. Menghadirkan beragam pilihan desain atap yang sesuai dengan gaya arsitektur modern dan tradisional. Memberikan layanan pelanggan yang unggul dan berorientasi pada solusi. Next. Ya, produk kami yang akan kami perkenalkan di sini adalah Atap Verdam, yang mana produk ini adalah produk inovasi. Bahannya adalah galvalum yang kemudian menggunakan lem itu melapiskan aluminium foil di bagian bawahnya. Produk ini bisa dipakai sebagai atap ataupun dinding bangunan yang akan sangat baik meredam panas dan juga meredam suara. Selain itu juga ada beberapa keunggulan lain yang salah satunya tidak mendapatkan api dan juga kelihatan tampak sangat rapi. Oke, nanti kami akan memperkenalkan beberapa keunggulan lainnya di slide-slide berikutnya. Atap Verdam menggunakan material galvalum dengan bahan yang bersertifikat SNI. Barang-barang pabrikan lokal, galvalum dari Saranalu, dari Bluescoop, juga Galvalex. Ya, salah satu jenis produk Atap Verdam adalah Verdam Roof Tile. Verdam ini berbentuk genteng, yang mana di bagian bawahnya juga sudah dilapisi oleh aluminium foil. Verdam Roof Tile itu ada beberapa tipe, ya. Kita ada tipe Semeru, Kerinci, Rinjani dengan motif yang berbeda-beda, terutama di tekukan-tekukannya, ya, gitu. Oke, next. Ini kami juga memperlihatkan detail speknya, di mana masing-masing spek mempunyai lebar panjang yang berbeda dan motif yang berbeda. Oke, next. Nah, di sini
terlihat daripada roof tile yang sudah terpasang, tampak dari bawah, itu terlihat sangat rapi, dan juga atap peredam ini tidak memerlukan rangka yang susah atau berat gitu ya, rangka-rangka yang konstruksi yang berat gitu. Jadi cukup menggunakan rangka-rangka baja ringan ataupun rangka-rangka yang minimalis gitu. Di sini juga sudah ada keterangannya, jarak rank yang dipakai itu 38,5 cm yang standar. Walaupun ada juga mungkin modifikasi lainnya di kemudian hari. Oke, next. Kemudian ini ada yang berupa roof deck. Roof deck kami juga sama, di bagian bawahnya itu memang dilapisi oleh aluminium foil, yang pastinya aluminium foil ini mempunyai fungsi utama meredam panas gitu. Ini detail speknya yang ada lebar itu ada dari 68 cm, ada yang 73 cm, ada yang 105 cm lebarnya. Nah, ini beberapa spek roof deck kami. Ya, next. Oke. Di sini juga kami ya. Pak Antoni, maaf saya mau tanya nih Pak. Nah, tadi kan sempat saya potong. Tadi kan sempat dilihat nih Pak, maksudnya kan di bawah, bagian bawahnya kan dilapisi aluminium foil. Nah, untuk pemasangannya sendiri itu pasang klik atau di mur di rangkanya Pak? Yang tipe itu merusak si aluminium foil atau enggak gitu Pak? Sorry, pemasangannya ini masih menggunakan mur, Bu Jija. Oh, oke. Tipe ini masih menggunakan skrup ya, skrup roofingnya masih. Mungkin itu nanti memang di produk-produk yang upcoming produk ya, sebenarnya kami di akhir juga akan memberikan sedikit ini sih perkenalan, tapi memang kami belum siap ya, belum ready untuk barang itu gitu. Memang saat ini yang kami miliki semua masih menggunakan skrup. Tapi itu tidak akan merusak si aluminium foilnya ya Pak ya, atau menjadi kebocoran gitu di situnya bagian skrupnya? Enggak. Jadi kalau skrup ini kan sebenarnya memang tradisional ya, dan sebenarnya mungkin memang daripada aplikatornya ya yang mengerjakan itu pasti juga berpengaruh ya, dalam arti pemasangan skrup tersebut apakah sudah betul atau belum gitu ya. Dan ada juga sebenarnya skrup yang berbagai macam tipe ya gitu ya. Yang lebih aman ya Pak ya. Betul. Jangan bicara soal skrup. Ada satu kali komplain ke kami gitu ya, bocor gitu kan. Ternyata masangnya terbalik, bukan karena skrupnya itu. Jadi aplikatornya memang kadang ya itu harus skillnya juga berpengaruh ya gitu ya. Gitu. Oke, baik. Siap, Pak Antoni. Ya, silakan Mas. Ya, saya mau nanya nih, itu tebal aluminium foil itu berapa lapis ya? Satu lapis aja gitu ya? Ya, saat ini kami baru pakai yang 4 mili Pak, satu lapis. 4 mili. Terus dia rekamnya tuh dengan lem ya Pak ya, ke sengnya. Betul Pak, betul. Jadi memang untuk lemnya ini juga kami menggunakan lemnya yang spesial ya, khusus ya. Jadi sudah mempunyai karakter itu kena panas gitu ya, karena ini kan pasti panas itu matahari sinar tuh panas gitu ya. Itu karena justru dia kena panas ini semakin lengket Pak. Jadi gitu ya? Betul. Jadi bukannya dia kalau ada meleleh gitu nggak ya Pak? Nah enggak, meleleh enggak. Jadi kadang ada yang tipenya meleleh, itu ada yang tipenya juga kadang dia jadi kering gitu ya, kering dan jadi nggak bisa nempel lagi gitu ya. Jadi ada beberapa ini. Kalau kami punya memang justru sudah digunakan yang khusus untuk cocok sesuai dengan
panas matahari ya, gitu. Tapi ada kemungkinan mengelupas nggak ya Pak dalam jangka waktu yang lama? Kalau sebenarnya kami di sini ada boleh ada gambarnya ya mungkin ya, di halaman berapa tuh? Yang ada kita udah pasang udah cukup lama gitu ya. Nah ini memang lem khusus Pak. Jadi lemnya ini sudah kita pasang sebenarnya 20 tahun Pak. Sebelum kita memasangkan itu sebenarnya dari dulu kita udah pasang di pabrik gitu. Sehingga kami sudah pernah mencoba ya artinya gitu kekuatan lem ini gitu, sehingga kami bisa memberikan garansi ya untuk kekuatan lem ini juga seperti itu. Baik Pak. Sampai hari ini kami jualan juga sudah berapa tahun ini tidak ada komplain mengenai lemnya copot gitu Pak. Iya. Baik. Gitu. Oke. Ya. Tadi saya lihat ada di chat yang bertanya ya Bu Jija, apa mau dijawab atau kita next dulu? Nanti kita akan bacakan chatnya nanti setelah kita diskusi Pak Anton. Baik. Seperti itu. Terima kasih. Jadi untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan silakan boleh mengajukan dulu pertanyaan di kolom chat, nanti setelah diskusi kita berakhir nanti baru saya akan bacakan pertanyaan Bapak Ibu semua. Seperti itu. Silakan Pak Anton, silakan. Ya. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi ini juga ada ditampilkan beberapa aksesoris pelengkapnya gitu. Nah di sini ada satu yang mengenai metallizing tape ini ya. Jadi ini adalah lakban. Lakban ini warnanya silver, warna seperti aluminium foil gitu. Nah ini kita memakaikan ini kadang-kadang kalau misalkan terjadi ada salah apa gitu sehingga robek ya dia punya aluminium foil itu. Nah kan mungkin kesalahan dari yang pasang atau apa gitu ya, atau bongkar muat. Nah ini kami masih juga memberikan solusi gitu dengan lakban ini. Itu lakbannya sangat tipis sehingga pada saat kita aplikasikan itu ke bagian yang robek itu dia akan menyatu sehingga boleh dibilang nggak kelihatan, jadi samar gitu ya, sehingga masih kelihatannya rapi bagus gitu. Jadi kalau sampai pada saat loading, unloading ataupun pemasangan itu terjadi satu kesalahan gitu ya, sampai dia robek, ini dia punya lakban itu bisa membuat yang nggak halus, ini lembar ini dibuang gitu karena robek, itu enggak gitu. Jadi masih bisa di service gitu ya, kayak gitu. Oke, ya next ya. Lagi kita kita juga pastinya jenis-jenis kalkol yang kita pakai itu ada color coating biasa, color warna-warni, juga ada yang aspal, kemudian juga ada yang standar warna silver gitu. Oke. Nextnya kita lihat lagi ini Batok. Ya, sorry. Nextnya ini kita punya keunggulan ya. Jadi keunggulan utama yang dari produk Ataverdam adalah meredam panas. Ya. Di sini kita sudah melakukan tes di Sukovindo. Ya, kalau mungkin di sini bisa kelihatan cukup jelas di sertifikat sebelah kiri ini kita berikan ada sedikit di zoom gitu ya. Ini fungsi peredaman panas yang maksimal itu bisa sampai, kalau menurut tes uji Sukovindo itu 53% di poin ketiga itu. Poin ketiga ada 37 dalam kurung 53%. Walaupun ini mungkin dalam arti ini ya, apa namanya, ya tes Sukovindo itu pasti ada apa namanya, kondisi dan situasi dan bahan yang dipakai segala macam itu ya. Tapi secara uji ini sudah diuji di Sukovindo. Jelas ada peredaman panas yang sangat baik gitu ya. Walaupun mungkin nilainya tergantung daripada ini apa namanya, situasi dan kondisi yang dipakai gitu ya. Kayak gitu. Pak, itu peredaman panas sampai 53% ya Pak ya? Ini menurut ini Pak, menurut teks ya, menurut teks teks teoritis Pak. Memang ini yang
terjadi gitu Pak. Gitu. Oh, Hmm. tapi pernah coba ini nggak Pak? Maksudnya kalau misalnya itu kan diuji di laboratorium gitu ya. Ya, Kalau misalnya diaplikasikan langsung di lapangan gitu Pak, dengan kondisi cuaca Indonesia yang bisa sampai 40 derajat, kira-kira kalau misalnya plafonnya expose gitu Pak, dia di interiornya tuh bisa sampai berapa ya Pak? Bisa ditekan? Ya, jadi gini Pak, ini kan yang kami juga ada tes internal ini di sebelah kanannya itu ya. Jadi ini sebenarnya kurang kelihatan ya ini. Gambar sebelah kiri yang internal test itu sebenarnya kita menggunakan box buatan sendiri dari kayu, yang mana kita berikan pemanas di bagian atas gitu dengan lampu yang panas gitu ya, sampai 80 watt atau berapa itu, 100 watt atau berapa gitu. Kemudian di situ panasnya itu 50,2 derajat, itu kita taruh pengukur suhu di bagian atas atapnya, nempel di bagian atas atap itu 50 derajat. Kemudian kita taruh di bagian bawahnya itu suhunya 30,7 derajat gitu. Di bagian bawah itu mungkin agak kecil ya, ini mungkin kurang di zoom sebenarnya. Tapi kira-kira ini tes internal yang kita lakukan Pak. Jadi memang secara manual pun kita sudah lakukan tes. Fungsi peredamannya itu memang cukup signifikan. Gitu. Gimana aku tahu punya berubah berapa gitu? Ruangannya Pak ya? Iya. Oh ya, memang kalau ruangan itu kami belum Pak, terserah. Kami belum ruangannya. Karena yang misalnya nih mungkin sebelumnya kemudian kita ganti gitu atapnya atau apa gitu ya, itu sekarang kami belum lakukan. Gitu. Baik Pak. Nah ini kalau di internal test itu salah satu juga yang kami lakukan itu karena ada ini sebelah kanan Pak, itu ada gambar cangkir di stainless, yang mana kita bawahnya itu kita pegang pakai tangan tapi dilapisi oleh material atap peredam, yang mana artinya panasnya itu tidak menyalurkan panas ke bawah. Kalau nggak mungkin tangan kita pasti udah terbakar gitu ya. Ini salah satu. Oh, malah jadi isolator dia Pak ya? Betul Pak, betul. Betul Pak. Justru itu fungsi yang utamanya kan gitu. Kalau kita langsung pegang metalnya nggak ada aluminium foilnya, pasti itu tangannya udah nggak kuat pegang. Melepuh mungkin ya Pak? Pasti melepuh gitu. Ya, jadi ini beberapa tes yang kami lakukan mengenai peredaman panas ya, gitu. Oke. Saya lanjutkan lagi ya. Oke. Nah ini untuk peredaman suara. Peredaman suara ini kami juga sudah lakukan tes di Sukopindo, yang mana kami menggunakan galvalum yang tidak dilapisi oleh aluminium foil dan atap peredam yang memang sudah dilapisi oleh aluminium foil. Nah, jadi ini ada perbedaan suara kebisingannya, di mana ini tesnya kita pakai hujan buatan. Kalau di Sukopindo hujan buatan. Nah, itu kebisingannya itu bisa turun sekitar hampir 7 dB ya, gitu. Dari 90 sekian ke 84. Ini memang sebenarnya kita pakai ininya sih kemarin yang 0,4 ya, ketebalan bahannya gitu. Mungkin kalau yang lebih tipis sebenarnya harusnya lebih banyak lagi harusnya perbedaannya gitu. Karena bahan tebal itu juga sebenarnya udah kalau 0,4 sudah cukup, nggak terlalu berisik dibandingkan yang mungkin 0,3, 0,25 gitu ya, kayak gitu. Itu efektif nggak ya Mas kalau misalnya kita mau bikin bangunan gitu atau rumah yang kita pakai kayak wall cladding gitu ya, kita jadiin second skin gitu, itu bakal ngurangin suara juga nggak efektif? Oh ya, pasti Pak, pasti. Justru memang sebenarnya kadang kalau saya lihat ini kan dan saya alami sendiri ya, maksudnya pada saat hujan saya ada di bangunan yang sudah terpasang atap peredam gitu kan, suaranya beda sekali. Kalau biasanya nggak ada lapisan itu, kita pakai yang galvalum biasa aja gitu,
Iya. pasti kita nggak bisa bicara tuh, ngomong teriak-teriak juga masih nggak kedengeran gitu Ya. biasanya. Jadi kalau ini kita sudah sangat berbeda jauh dan kebisingannya itu sangat-sangat berbeda sih gitu. Mungkin ini kalau yang orang memahami itu sampai 7 dB, saya kira cukup signifikan ya bedanya. Gitu. Baik Pak. Ya. Oke, saya berikutnya. Nah ini salah satu keunggulan lain adalah ini tidak merambatkan api Pak, gitu. Nah, jadi kami juga udah melakukan tes juga di Sukopindo, gitu untuk perambatan nyala api ya. Itu dilakukan uji dibakar itu, kemudian dengan api ya yang di laboratorium tersebut. Selama ini kan kalau kita lihat di sini yang di zoom ini adalah fire burningnya itu 1,5 menit gitu. Kemudian di sebelahnya itu tabel sebelahnya itu adalah spreading penyebarannya itu setelah 1,5 menit itu. Ini ada 60 sekian itu, ini bahasa ini ya, bahasa ilmiahnya. Jadi secara penilaian itu masuk ke kelas 1. Kelas 1 artinya ini sangat baik untuk dibakar dan tidak merambatkan api ya gitu. Berarti kalau untuk aluminium foilnya sendiri ketika kebakar dia tidak akan meleleh gitu ya Pak? Atau jatuhin lelehan gitu dari si aluminium foilnya? Ya betul. Nah ini jadi di sebelah kanan itu ada gambar itu yang kami juga lakukan uji internal gitu. Kami bakar pakai korek api gitu ya. Nah ini kita bakar kemudian dia nggak meleleh ya. Kemudian hasil akhirnya setelah korek apinya itu dilepas, itu hanya sisanya itu memang kena kebakar tapi tidak nyala gitu dan tidak jatuh gitu ya. Mungkin kita punya videonya sih kalau mau diputerin nih yang tes internal kami gitu ya, gitu. Boleh Pak, nanti boleh diputerin Pak videonya Pak. Coba ya, bentar ya saya. Oke, ini videonya. Dia nggak ngeluarin api juga ya Pak ya, tidak terbakar gitu ya, cuma. Jadi memang dia tidak nyala gitu, tidak merambatkan. Nah ini kalau yang aluminium foil biasa ya, ini dibakar nih, nanti dia akan netes, nyala. Ya, nanti. Oh. Dia pasti nyala. Dan ini netes dia pasti. Nah itu. Ini. Ya, oke, thank you, dapat. Ya, jadi ini salah satu fungsi yang sebenarnya tidak bisa miliki ya kalau memang kita mau pasang atap aluminium foil itu secara terpisah ya, dalam arti gitu ya, pasang aluminium dulu kemudian pasang penutup ininya atapnya ya. Ini resiko untuk bakar apinya itu memang dengan atap redam itu punya kelebihan dalam hal ini gitu. Ini saya kira juga satu hal yang sangat penting ya, gitu, untuk keamanan quality. Oke, gimana? Saya lanjut lagi, Bu. Monggo, silakan Pak. Baik, ya, lanjut ya Pak Ray ya. Silakan Pak, lanjut Pak. Oke. Ya, jadi ini tadi sudah ditampilkan dengan lem khususnya. Nah, kemudian ini ada beberapa keunggulan lainnya yang dimiliki. Ya, nomor satu itu ringan dan kuat ya. Jadi dari ukuran 1 meter persegi itu dari bahan yang tipis gitu ya, kita dari 1 meter perseginya itu 2 kilogram per meter persegi sudah jadi satu atap redam 1 meter persegi ya. Kemudian jadi karena dia ringan dan juga bahannya jangan juga galvalume dalam kita tahu juga cukup sangat kuat gitu ya, dari amati tidak mudah rusak gitu.
dan pastinya cocok digunakan untuk daerah yang rawan gempa ya begitu. Tidak memerlukan rangka-rangka yang mahal dan berat gitu, cukup memakai baja ringan ataupun mungkin besi-besi yang kecil gitu ya. Rangka-rangkanya mungkin bisa sebenarnya dari rekan-rekan mungkin dari desainer ini, arsitek yang lain-lain ini pintar-pintar nih pasti membuat desain-desain yang minimalis dan manis sebenarnya itu mungkin tanpa menggunakan plafon bisa jadi indah gitu, udah cukup rapi gitu. Ya. Pak, ngomong-ngomong soal desain, kalau warna kita bisa custom nggak? Warna bagian atas. Bagian atas. Ya. Bagian atas. Bagian luar ya? Iya, bagian luar pasti Pak, pasti bisa. Memang sebagian kita pastinya kan ada yang minta custom gitu ya, ada yang memang kita punya ready stocknya apa kayak gitu kan, gitu. Tapi yang pasti untuk customize dengan ada volume minimal itu pasti bisa dilayani gitu. Oke, baik Pak. Ya. Kemudian Antoni, maaf saya juga gunanya nih Pak. Kalau misalkan, maksudnya kalau untuk model untuk rumah renovasi yang masih rangkanya rangka kayu, apakah masih bisa juga Pak untuk atap redam? Apa harus diganti dulu rangka baja semua? Oh ya enggak, harus dia bisa aja. Yang penting kan bisa skrup ya kan gitu. Yang penting bisa di-skrup. Oh, tetap di-skrup ya. Bisa di-skrup. Yang penting bisa di-skrup, dia bisa dipasang di rangka apa aja kan gitu sebenarnya. Oh, oke. Oke, kemudian ya saya lanjut lagi. Ini yang kedua itu hasil lebih rapi seperti sudah tadi juga kita lihat gambar-gambarnya itu aluminium foilnya terutama nempel dengan rapi gitu, tidak apa istilahnya untuk mungkin dalam jangka waktu tertentu biasanya kadang-kadang kan bisa terjadi perubahan-perubahan. Kalau atap redam ini dia nempel rapi, lemnya kuat gitu, jadi rapihnya itu bertahan lama gitu. Ya, kemudian tadi juga yang ketiga ada disebutkan material SNI. Kemudian kita juga memberikan garansi 10 tahun. Ya, garansi 10 tahun untuk kekuatan lem, juga untuk material SNI-nya ini galvalumnya itu kita juga memberikan garansi 10 tahun. Tentunya ini dengan syarat dan ketentuan yang ada gitu ya, nggak mungkin semuanya rata gitu bisa dikasih garansi 10 tahun gitu ya. Lokasi pemakaian dan lain hal gitu, penggunaan bangunan dan lain hal itu pasti ada ininya. Ada Pak, garansi itu harus aplikator dari Bapak atau bisa berlaku kalau kita punya aplikator sendiri? Sebenarnya nggak Pak, jadi aplikator sendiri pun nggak apa-apa, cuma kan pada dasarnya memang secara ini ya, secara apa bahan itu yang kita cover itu kan pasti lemnya nggak copot gitu ya. Kemudian dia punya aluminiumnya juga bertahan bagus, kemudian dia punya galvalum atapnya juga bahan besar galvalumnya juga itu bagus, tidak rusak gitu ya. Dalam arti itu memang secara umum kita nggak bisa pakai aplikator dari kami gitu, itu kita bisa berikan. Oh, oke. Itu lebih ke produknya mungkin Pak ya? Betul Pak. Pasti. Oke. Nah, kemudian ini juga ada keunggulan lainnya, ini efisiensi waktu dan efisiensi biaya. Dalam arti ini mungkin berkaitan dengan pemasangan yang dilakukan secara 2 kali pasang aluminium dulu, kemudian baru dipasang dengan galvalumnya gitu. Jadi memberikan efisiensi waktu karena pemasangan hanya sekali, juga biaya pemasangan juga pastinya hanya sekali, tidak 2 kali gitu. Oke, yang berikutnya, nah ini hemat energi ya, pastinya menggunakan atap redam dibandingkan yang bukan atap redam itu karena panas juga memerlukan mungkin pendingin ruangan ya, dengan suhu yang tinggi gitu ya, memerlukan listrik yang besar, AC yang juga besar,
ya, kipas angin yang banyak gitu. Padahal sebenarnya mungkin kalau udah pasang kipas angin banyak, tapi masih panas juga gitu. Kadang-kadang nggak hilang panasnya kan. Saya kadang-kadang mungkin ya teman-teman juga udah pada tahu ya, tapi mungkin juga ada yang belum tahu bahwa sumber panas itu kan sebenarnya di atap itu kan harus eh, apa? Harus di cover supaya sumber panasnya itu eh, tidak eh, turun ke bawah gitu, tidak membuat suhu ruangan itu menjadi panas gitu. Karena kita kipasin pakai angin tapi kompornya masih nyala di atas gitu kan, kompornya masih masih kencang di atas itu, lah terus kita kipas-kipas pakai ini kipas angin tetap aja panasnya masih keringetan gitu kan. Jadi kalau kita cover dia punya kompor yang di atap itu, otomatis mungkin nggak perlu kipas-kipas itu udah suhunya udah cukup rendah ya, sehingga biaya pemakaian kipas angin, biaya pemakaian AC untuk mendinginkan suhu ruangan itu sebenarnya bisa direduksi gitu ya, dikurangi gitu dari jika kita sekali lagi pakai atap pedang. Iya, oke. Oke, ini next ya. Nah, ini kami juga sudah memiliki sertifikasi TKDN untuk produk-produk kami, pedang yang tadi kita sudah perkenalkan gitu. Ada 3 sertifikasinya, itu untuk yang tipe standar, tipe aspal, tipe roof tile gitu ya. Gitu. Oke, next. Oke, ini beberapa referensi proyek yang sudah menggunakan AutoCAD Dam. Ada pasar modern di Bogor, juga pergudangan ya, di Kapuk, kemudian juga gudang sembako, kemudian nextnya untuk badminton nih juga nyaman ya, nggak keringetan. Terus di Kalimantan, Ketapang juga komplek pergudangan sudah menggunakan AutoCAD Dam. Kemudian di perumahan Salembaran Residence ini di Tangerang juga kami sudah di AutoCAD Dam digunakan oleh developer Salembaran Residence untuk semua perumahan di sana gitu. Dan ini Salembaran Residence ini agak unik karena dia memakai sistem kerangka tersendiri ya. Jadi ini kalau kita lihat fotonya nih, ini mereka menggunakan sistem pemasangannya tidak seperti pemasangan rangka biasa. Ini mereka punya rangka sistem sendiri gitu. Jadi di seluruh perumahan Salembaran Residence ini menggunakan AutoCAD Dam yang jenis roof tile gitu. Oke. Mereka sebenarnya ini ya juga punya konsep ya, konsep rangka tuh bangunannya juga sebenarnya ini kalau kita lihat di sebelah kiri tuh dia dari bangunan sampai ke atap itu menggunakan rangka khusus sendiri. Jadi mereka juga menggunakan AutoCAD Dam karena ya mungkin dari pandangan mereka itu ini orang bagian ini ya, maksud saya modern gitu ya, orang modern yang menggunakan desain rangka-rangka modern, kemudian juga pakai atap dan AutoCAD Dam karena dia melihat rangka ini agak unik dan fungsinya sangat baik gitu. Jadi kami cukup ini juga dengan senang dengan bekerja sama dengan perumahan ini gitu. Bagian daripada modernitas. Oke, ya yang nextnya pada itu ya ini ada villa juga yang pakai gitu di Sukabumi ya biar adem. Ya Pak Antoni. Oke, beberapa oke. Ya Pak, sebenarnya kalau soal panas itu dia nih pengaruh nggak ya Pak soal berapa lapisan aluminium foil yang kita pakai gitu. Misalnya kita pakai atap Dam tapi kita lapisin lagi dengan aluminium foil gitu. Oh, oke. Atau malah sebenarnya malah boros gitu Pak. Iya, sebenarnya boros sih Pak. Jadi nggak akan fungsinya itu tidak akan signifikan lagi sebenarnya gitu loh. Efektif ya Pak. Udah nggak terlalu berfungsi secara banyak gitu dalam arti gitu ya, karena sebenarnya sudah cukup menggunakan AutoCAD Dam itu
kalau ditambahin lagi pun juga sebenarnya nggak akan ada efek yang signifikan gitu Pak. Artinya ya kalau oke lah misalnya mungkin dia bisa berkurang lagi setengah derajat, tapi kan nggak akan ada ininya gitu, fungsional yang sesuai dengan biayanya ya mungkin ya gitu. Kayak gitu. Baik. Gitu sih Pak pendapat kami. Gitu. Belum lagi itu fungsi-fungsi yang tadi didapat dari anti merambatkan api itu hilang semua tuh fungsinya tuh. Kan sayang kan Iya, 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 Ya betul. kan semua ya Pak. gitu. Ya. Oke, ini mungkin terakhir kami akan juga sebenarnya ada mungkin dari teman-teman sebelumnya Mas Dato. Nah, ini juga sebenarnya atap redam tuh untuk tipe-tipe bangunan seperti ini juga sebenarnya sangat cocok ya, karena yang pasti ini bisa meredam panas, meredam suara ya untuk villa-villa seperti ini gitu. Oke, kemudian yang berikutnya, oke. Nah ini yang tadi sempat mungkin ditanyakan ya, ini yang sedang kami olah untuk kami luncurkan, tapi ya saat ini memang belum ya, gitu. Ini tidak pakai sekrup ya, jadi botless. Gitu. Oke, next habis ya. Oke, thank you, terima kasih. Mungkin ketiga Pak Rai, ini dari saya untuk presentasi atap redam. Terima kasih untuk perhatiannya. Ya, saya kembalikan ke Mbak Jija ya. Terima kasih. Oke Pak. Oke, Terima kasih Pak Antoni. Pak Rai. Ya. Baik. Nah sebelum masuk kita ke pertanyaan di kolom chat, mungkin Mas ada yang mau ditambahkan Mas? Ya, kalau di Medan Pak mau order itu ada nggak distributor Pak di sini? Kalau Medan kebetulan belum ada Pak. Belum ada ya? Kami baru dapat. Kalau Sumatera tuh di Padang ada, tapi Medan masih belum, masih agak ini. Oh, gitu ya. Kalau untuk pemesanan langsung ke Jakarta kah atau Langsung ke Jakarta Pak? Ya bisa kami layani. Kan beberapa juga yang menggunakan ekspedisi ya, pasti bisa kami layani gitu. Oke, Yang baik Pak. belum tercover oleh siap nih Mas. gitu. Ya. Itu aja Mbak Jija. Ada lagi Mas? Ya, itu aja. Oke, baik. Siap, terima kasih banyak Mas Rey. Jangan kemana kita akan bacakan dulu, ini udah banyak banget nih Pak Antoni yang penasaran sama atap redam di kolom chat. Iya, baik. Saya langsung aja ya Pak Antoni ya, saya masuk ke sesi pertanyaan. Di sini juga ada pertanyaan pertama dari Pak Antasastika dari IAI Palembang. Dia bertanya Pak, berapa kilogram kemampuan penutup atap ini menahan beban, misalnya beban manusia atau beban benda yang jatuh di atasnya? Silakan Pak. Ini beban manusia ya. Jadi sebenarnya saya kira saya menjawabnya dengan tidak secara eksak ya, dalam arti kita terus terang belum melakukan untuk tes seperti itu. Cuma yang pasti setahu saya kita kalau pasang itu di atas aplikator juga sebaiknya jenis apapun atapnya pasti kita harusnya menggunakan menginjak bagian rangka ya, jangan di yang bagian kosong nggak ada rangka kita injak. Saya sih terus terang belum melakukan tes itu, tapi berapa beratnya belum ada, belum tahu gitu Pak, Bu Mbak ya. Ya kalau misalnya hanya untuk kejatuhan barang sih pasti ini kan sebenarnya atap redam itu ada beberapa ketebalan ya, bisa sampai 0,5 gitu ya, 0,5. Mungkin kalau yang tipis-tipis 0,2 gitu ya, mungkin lebih mudah robek ya. Walaupun selama ini sih memang belum pernah kejadian ya, kadang diinjak sama orang yang pasang itu juga saya pernah lihat, itu pun juga masih nggak robek ya, kecuali mungkin tekanan-tekanan yang mendadak ya gitu. Gitu sih Mbak Jija. Oke. Nah saya juga jadi ada pertanyaan nih Pak, kalau misalkan kan tadi kalau untuk aluminium foilnya ada robek itu kan bisa dipakai tape-nya tadi kan? Ya betul. Metalik tape-nya. Nah tapi kalau misalkan bagian gapalumnya yang retak atau crack itu berarti harus diganti satu modul kah atau bisa
atasi atau biasanya biar nggak jadi bocor gitu Pak? Kalau saya saran sih ganti satu modul, walaupun mungkin ada kita lihat di pasaran ada semacam kayak penambal-penambal gitu ya, tapi saya sih nggak menyarankan ya, karena itu nanti ya kurang aman lah kalau menurut saya gitu. Oh, oke, siap. Terima kasih Pak Antoni. Semoga cukup menjawab Pak Antar. Baik, saya akan melanjutkan pertanyaan berikutnya dari Bu Riz Miranda dari Gita Enarkon. Beliau bertanya, apakah jenis atau tipe insulasi yang terpasang ada pilihannya Pak, dan tipe insulasinya seperti apa? Apa hanya satu itu saja? Oh ya, jenis lapisan aluminium foilnya itu kita ada jenis itu kan tadi kalau kita yang ditampilkan ada bubble, berupa bubble, ada juga yang berupa lapisan foam. Kemudian dari lapisan aluminiumnya sendiri itu juga ada yang kalau tadi metallizing ya, itu yang bisa kebakar. Ada juga yang aluminium asli, itu kalau dibakar itu juga dia nggak habis ya gitu. Jadi itu beberapa pilihan sih gitu dari tipe ini ya, lapisan aluminium itu bagi dia. Baik, terima kasih Pak Antoni. Mungkin saya mau memberikan kesempatan ke Bu Riz. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan, Bu Riz, silakan mengaktifkan audionya Ibu. Atau sudah cukup? Iya, Bu. Bapak, mohon maaf Pak. Ya, halo. Nggak apa-apa, Ya, biasa. mohon silakan Pak, jika ada yang ditambahkan. Ya, saya kira cukup ya. Sudah ada beberapa alternatif pilihan untuk sesuai dengan kebutuhan nanti spesifikasi di lapangan. Cuman mungkin untuk tipenya masih ada tipe lain ya, dari 3 tipe genteng yang ada di produk ini, Pak. Oh ya, tipe gelombangnya itu ya. Saat ini memang belum Pak, masih 3 itu yang kami pasarkan gitu ya saat ini gitu. Oh, cuman baru 3 itu aja ya? 3 macam betul Pak. Oke, terima kasih. 3 macam. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal masuk dalam katalog Pro, dan sini Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi-informasi dari produk-produk yang sudah yang ada di dalam katalog Pro. Dan di dalam katalog Pro kita sudah memuat 800 produk, 800 brand dengan kurang lebih 18.000 produk yang ada di dalamnya, dan kita bagi klasifikasinya berdasarkan 3 kategori, yaitu ada arsitek interior dari acoustic sampai wood replacement, kemudian ada civil work, kemudian NEP, hingga profesional. Jadi nggak hanya produk-produk saja yang bisa membuat halaman di katalog Pro, tapi teman-teman profesional juga bisa membuat halaman profesionalnya di dalam katalog Pro. Dan misalkan di sini, Bapak Ibu tinggal masuk saja ke atas Verdam. Jadi Bapak Ibu juga bisa menggunakan search engine dari katalog Pro, kemudian pilih brand. Nah, di sini Bapak Ibu bisa langsung melihat atas Verdam itu seperti apa sih, gitu, siapa PIC-nya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi tersebut di dalam halaman katalog Pro. Dan bedanya dengan platform lainnya, supportnya, jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir dioper-oper oleh operator ketika menghubungi atas Verdam, karena Bapak Ibu bisa langsung menghubungi. Di sini sudah ada Pak Antoni dengan nomor handphone beliau, seperti itu. Jadi ketika ada kebutuhan atas Verdam, bisa langsung saja menghubungi Pak Antoni. Dan juga katalog Pro juga hadir dengan fitur terbaru dan sekaligus menjawab kebutuhan Bapak Ibu, karena banyak yang nanya kapan bisa beli, kapan bisa pembelian langsung di dalam katalog Pro, nggak hanya online spec aja. Nah, di sini ada rekan saya, Mas Prima, yang akan menjelaskan mengenai fitur terbaru dari katalog Pro. Selamat siang, Mas Prima. Selamat siang, Mbak Ziza. Ya, terima kasih, Mbak Ziza. Selamat siang, Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Benar yang diinformasikan Mbak Ziza, karena menjawab pertanyaan Bapak Ibu, kapan katalog Pro bisa check out, kita menghadirkan fitur tersebut. Karena memang banyak permintaan dari kontraktor, developer, seperti itu hingga hingga owner, maka katalog Pro membuat fitur terbaru ini untuk memudahkan Bapak Ibu selain mencari informasi, langsung bisa membeli produk secara langsung di halaman katalog Pro. Saya izin share screen Bapak Ibu. Ini tampilan layar katalogpro.co.id. Setelah Bapak Ibu sudah sign in, Bapak Ibu akan mendapatkan landing page ini, yaitu terdiri dari promo, RFQ, dan order list. Apa itu promo? Promo ini Bapak Ibu dan rekan-rekan bisa memanfaatkan
produk-produk ini tentunya dengan harga promo. Jadi hanya di Katalog Pro Bapak Ibu bisa mendapatkan produk langsung dari prinsipalnya masing-masing. Sehingga mengenai kualitas akan produk tersebut tidak perlu Bapak Ibu atau rekan-rekan khawatir karena ini langsung dari tangan pertama yaitu dari prinsipalnya masing-masing. Tentunya Bapak Ibu kami menghadirkan fitur promo ini untuk memudahkan Bapak Ibu seperti berbelanja di e-commerce, yaitu Bapak Ibu tinggal memilih salah satu produk yang Bapak Ibu inginkan. Setelah itu Bapak Ibu bisa klik tombol button beli dan bisa melanjutkan mengisi alamat pengiriman, setelah itu checkout, sehingga produk yang Bapak Ibu beli bisa langsung terkirim ke alamat tujuan Bapak Ibu. Nah, apabila Bapak Ibu belum mendapatkan produk yang diinginkan atau mau meminta surat penawaran karena kebutuhan proyek Bapak Ibu banyak, maka fitur RFQ itu sangat membantu Bapak Ibu semua. Kenapa? Fitur RFQ ini bisa memudahkan apabila memang Bapak Ibu membutuhkan kuantiti produk secara banyak, jumlah produknya juga banyak, maka Bapak Ibu bisa menggunakan RFQ ini sebagai solusi untuk kebutuhan proyek Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal mengisi tujuan pengiriman, nama, nomor HP, alamat proyek, seperti itu, dan mengisi tabel yang ada di kolom RFQ ini. Misalnya Bapak Ibu setelah presentasi ini membutuhkan produk Atta Verdam, Bapak Ibu bisa ketik Atta Verdam, setelah itu nama produk yang diinginkan, deskripsi ataupun jumlahnya, setelah itu Bapak Ibu bisa send RFQ. Apabila Bapak Ibu mau mendapatkan, Bapak Ibu bisa enroll, sehingga kebutuhan proyek Bapak Ibu bisa kami bantu, sehingga Bapak Ibu bisa mendapatkan penawaran dengan harga terbaik langsung dari prinsipalnya. Tidak hanya itu Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu ingin berdiskusi langsung dengan kami, maka di sebelah kanan itu ada tombol WhatsApp. Bapak Ibu bisa klik tombol WhatsApp dan lanjutkan ke chat, maka Bapak Ibu akan terhubung dengan tim kami yang membantu semua kebutuhan proyek Bapak Ibu dimanapun dan kapanpun. Seperti itu Mbak Ziza. Jadi mudah berbelanja di Katalog Pro, ada 3 cara. Bisa lewat WhatsApp di 0822 000 1678 atau belanja dengan fitur promo di katalogpro.co.id/promo atau minta penawaran harga dengan fitur RFQ langsung dari prinsipalnya di katalogpro.co.id/RFQ. Terima kasih Mbak Ziza, belanja hemat harga promo ya di Katalog Pro. Katalog Pro. Oke, terima kasih. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu dan atas waktunya sudah hadir dalam acara Product of the Week hari ini, dan terima kasih kepada Pak Antoni dan tim dari Atta Verdam yang sudah berbagi informasi mengenai produknya. Dan terima kasih juga Mas Ray. Terima kasih Mbak Ziza, Pak Antoni. Ya, terima kasih Pak Ray. Mas Ray, terima kasih. Dan jangan lupa untuk terus saksikan program-program dari Katalog Pro. Kita ada hari Rabu jam 12 siang akan ada Product of the Week minggu depan, dan juga ada Protox minggu ini bersama studio KM0 Studio Arsitek dengan Mas Uka. Jadi jangan lupa untuk saksikan. Kita ada program lainnya dari Katalog Pro. Jadi kita juga ingin mengundang Bapak Ibu rekan-rekan untuk kembali hadir dalam Product of the Week dan juga Protox di hari Jumat ini bersama Mas Uka Aswintara Hadian dari KM0 Studio Arsitek. Kita akan membahas proyek beliau mengenai Kinship House. Jadi kami tunggu kehadiran Bapak Ibu dan rekan-rekan. Sampai jumpa hari Jumat nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.